Rembulan di dalam botol. Di sebuah kampung nelayan bernama Tepi Lembayung, tinggal seorang anak laki-laki bernama Nara. Ia punya hobi yang unik, mengumpulkan kilau cahaya ke dalam botol kaca bekas. Bagi orang lain, botolnya kosong, tapi Nara yakin bahwa setiap cahaya matahari sore, kilau ombak, dan kelap-kelip kunang-kunang bisa disimpan kalau tahu caranya. Suatu malam, ia melihat sesuatu yang tak pernah terjadi. Sepotong rembulan jatuh ke laut, kilau putihnya memecah ombak. Nara langsung mengambil perahunya dan mendayung ke arah cahaya itu. Di tengah laut, ia menemukan potongan rembulan itu. Ternyata seekor makhluk mungil bercahaya bernama Lun. Lun berkata ia bagian dari rembulan asli, tapi terjatuh saat membenahi jaring cahaya di langit malam. Tanpa Lun, bulan akan tampak redup dan malam akan kehilangan keindahannya. Tapi jalan pulang Lun terhalang oleh tirai bayangan kabut hitam yang muncul dari arah utara. Untuk membantu Lun kembali, Nara harus membuat peta cahaya yang bisa memandu melewati tirai bayangan. Peta ini hanya bisa dibuat jika Nara mengumpulkan 3 sumber cahaya paling murni, tetesan air dari air terjun bintang, bunga malam yang bersinar dan nyala ikan pelangi laut dalam. Mereka berlayar hingga menemukan tebing tinggi yang memuntahkan air seperti hujan cahaya. Airnya seperti kristal yang pecah menjadi ribuan kilau. Penjaga tempat ini, seekor kura-kura raksasa bernama Toru, hanya mengizinkan mereka mengambil tetesan air jika Nara mampu menangkap bayangan bulan di dalam air terjun. Dengan bantuan Lun yang melayang di atas air, Nara berhasil menangkap bayangan itu di botol kaca. Mereka melanjutkan perjalanan ke pulau yang hanya muncul saat purnama. Di sana tumbuh bunga malam. Kelopaknya seperti kaca berpendar. Bunga itu dijaga oleh serangga kaca yang tidak suka cahaya terambil. Nara menyanyikan lagu nelayan yang biasa ia dengar dari ibunya. Lagu itu membuat serangga kaca tenang, sehingga ia bisa memetik satu bunga dengan aman. Perjalanan berikutnya membawa mereka ke laut terdalam. Air menjadi gelap, hanya ada kilau-kilau samar. Di sanalah seekor ikan pelangi berenang cepat sekali. Tubuhnya memantulkan semua warna. Untuk mendapat nyala ikan itu, Nara harus berenang mengikuti pola cahaya ikan tersebut. Gerakan itu sulit, tapi ia mengingat ritme ombak di pantai rumahnya. Perlahan, ia berhasil menyamai gerakan ikan, dan ikan itu memberikan sebutir mutiara bercahaya. Ketiga sumber cahaya itu Nara satukan di atas layar perahu. Kilau mereka menyatu membentuk peta cahaya di udara, menampilkan jalan yang aman melewati tirai bayangan. Lun tampak liga, namun tirai bayangan sudah mulai bergerak, ingin menelan seluruh langit. Bulan-bulan berlalu, malam menjadi sunyi, bintang menghilang. Bintang kecil Lun bergetar, memanggil Nara. Bayangan Lun muncul, memberitahu bahwa laut dalam tertua tertidur terlalu lama, sehingga arus cahaya tak naik ke langit. Lun memberinya peta menuju pusaran besar di tengah samudra. Nara mempersiapkan perahunya, membawa botol-botol kaca, dan bekal seadanya. Setelah mendapatkan 3 bunyi, Nara berlayar ke pusaran besar. Di sana, air laut berputar perlahan seperti napas makhluk raksasa yang tertidur. Ribuan bintang laut bercahaya terbang ke langit, kembali menjadi bintang malam. Lun kembali mengucapkan terima kasih. Sebagai hadiah perpisahan, laut dalam tertua memberinya sebotol kecil air. Samudra bercahaya yang tidak akan pernah habis. Supaya malam di desamu tak pernah benar-benar gelap, kata laut dalam. Setahun berlalu sejak Nara menjadi penjaga cahaya. Suatu malam, terjadi sesuatu yang belum pernah ia lihat. Langit retak seperti kaca, dan cahaya bulan serta bintang mulai tersedot keluar menuju satu titik hitam di ufuk barat. Dari botol-botolnya, kilau cahaya mulai menghilang satu persatu. Bahkan bintang kecil pemberian Lun meredup. Lalu terdengar suara berat yang bergema di udara dan air. Aku adalah bayangan tanpa akhir, dan cahaya adalah milikku. Merasa tak bisa menghadapi ini sendiri, Nara berlayar ke Pulau Awan untuk menemui Mio si kucing kapas. Dari sana, mereka memanggil semua sahabat lama, Lun dari bulan, Toru si kura-kura air terjun bintang, Garo si penyu laut, ikan pelangi laut dalam dan laut dalam tertua. Laut dalam tertua
tertua menjelaskan bahwa titik hitam itu adalah mulut bayangan. Sebuah pusaran antara dunia cahaya dan dunia gelap. Biasanya tertutup rapat, tapi kali ini terbuka karena langit dan laut terlalu sering terganggu. Satu-satunya cara menutupnya adalah menggabungkan semua cahaya murni yang pernah Nara kumpulkan, lalu mengarahkannya langsung ke pusaran. Masalahnya, begitu cahaya masuk, botol-botol itu akan kosong selamanya. Mereka berlayar malam hari, mengikuti sinar samar dari pita cahaya lama. Di sekitar pusaran, laut dan langit menjadi satu awan menggantung di permukaan air. Dan bintang-bintang seperti jatuh ke ombak. Bayangan tanpa akhir muncul. Wujudnya seperti gurita raksasa dari kabut hitam. Matanya merah seperti bara. Mio dan Lun terbang mengitari kepala bayangan, memantulkan cahaya untuk mengalihkan perhatiannya. Garo dan Toru membuat ombak besar untuk mendorong perahu Nara mendekati pusaran. Nara membuka semua botolnya satu persatu, nyanyian kerang, detak batu ombak, tawa ikan lentara, kilau air terjun bintang, warna pelangi, dan bintang kecil Lun. Cahaya-cahaya itu terbang menyatu, menjadi sebuah tombak cahaya. Dengan dorongan arus dari laut dalam tertua, Nara melempar tombak cahaya ke inti pusaran. Cahaya itu menembus kegelapan, dan retakan langit mulai menutup. Suara bayangan memudar, lalu menghilang sama sekali. Tapi semua botol Nara kini kosong. Cahaya yang ia simpan selama ini telah kembali ke langit dan laut. Bintang kecil Lun, yang tadinya padam kini menyala lagi lebih terang dari sebelumnya, dan kali ini, sinarnya tidak pernah memudar. Nara pulang ke tepi lembayung tanpa botol-botol bercahaya. Tapi malam di desanya kini selalu indah. Bintang gemerlap, bulan hangat, dan laut berkilau setiap ombak datang. Ia tetap menjadi penjaga cahaya, bukan karena menyimpan cahaya di botol, tapi karena selalu menjaga agar langit dan laut saling memberi. Dan setiap kali ia menatap ke atas, ia tahu sahabat-sahabatnya masih ada di awan, di laut, dan di cahaya bulan.